Hai, selamat datang di YouTube channel Jengmit. Kamu akan disuguhkan konten audiobook buku bestseller dari para penulis terbaik dunia dalam bahasa Indonesia. Terima kasih karena sudah klik video ini, tapi jangan lupa klik tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kamu sudah support channel ini untuk upload video menarik lainnya. Ihya Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, ciptaan Al-Ghazali. Ilmu dan keyakinan, bab pertama, keutamaan belajar dan mengajar. Keutamaan belajar mengajar berikut dalil-dalil dari Al-Quran, Al-Hadis Nakli, dan juga dalil akal atau akli mengenai ilmu. Keutamaan ilmu. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa dalil mengenai keutamaan ilmu. Antara lain ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Ali Imran ayat 18. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan dirinya sendiri, dilanjutkan kemudian dengan para malaikatnya, yang ditutup dengan ahli ilmu atau para ulama Islam. Semua itu bertujuan untuk menegaskan keutamaan, kemuliaan, dan ketinggian derajat ilmu bagi pemiliknya. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, para ulama itu memiliki sebanyak 700 tingkatan di atas derajat orang-orang mukmin yang bukan ulama. Dan jarak antara derajat pertama dengan kedua sejauh perjalanan 500 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, tanyakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surat Al-Zumar ayat 9. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu atau para ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian, juga antara orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Quran Surat Al-Ra'd ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu. Quran Surat An-Naml ayat 40. Semua itu semakin menguatkan posisi ilmu, ketetapan tentangnya, dan kedudukan mulia mereka yang memiliki ilmu dan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagi kalian, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal salih. Quran Surat Al-Qasas ayat 80. Ayat ini semakin menjelaskan kepada kita bahwa untuk meraih kebahagiaan negeri akhirat hanya bisa dicapai melalui penguasaan terhadap ilmu mengenai akhirat. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami, Allah buat untuk manusia, tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Surat Al-Ankabut ayat 43. Di samping itu Allah Azza wa Jalla juga berfirman, dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul beserta ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul maupun ulil amri. Quran Surat An-Nisa ayat 83. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa untuk menentukan hukum dari segala kejadian adalah dengan menyerahkan sepenuhnya kepada pemahaman para ahli ilmu yang ada di antara mereka. Oleh karena itu, penyebutan dan penafsiran terhadap mereka disejajarkan dengan para rasul, terutama dalam mengungkapkan rahasia di balik hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula pendapat yang mengkaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut, wahai anak Adam, sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan pakaian indah.
Quran Surah Al-A'raf ayat 26, bahwa yang dimaksud dari uraian ini adalah ilmu. Sedangkan kalimat untuk menutup aurat kalian, Quran Surah Al-A'raf ayat 26, yang dimaksud adalah keyakinan. Adapun kata dan pakaian takwa, Quran Surat Al-A'raf ayat 26 adalah rasa malu. Demikian penjelasan menurut sebagian mufasirin. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat yang lain. Dan sesungguhnya kami, Allah, telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 52. Dan pada ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, maka sesungguhnya akan kami Allah kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberikan ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Pada ayat berbeda, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Dia Allah menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Quran Surat Ar-Rahman ayat 3-4. Tujuan dari ayat ini adalah agar manusia memahami betapa berartinya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berupa ilmu. Dia ajarkan kepada manusia setelah Dia ciptakan. Demikian penjelasan di seputar ketinggian dan keutamaan ilmu yang terangkum dalam firman-firman-Nya. Adapun kelebihan dan kemuliaan ilmu yang terangkai dalam sabda Nabi SAW dapat kami sebutkan rangkaiannya sebagai berikut. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan ada pada dirinya, maka Dia anugerahkan kepada hamba tersebut ilmu atau pemahaman dalam urusan agama, serta diilhamkannya kepada hamba itu petunjuk yang bisa ia ikuti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ulama yang memiliki ilmu agama itu adalah pewaris dari Nabi. Seperti diketahui secara umum bahwa tidak terdapat derajat kemanusiaan yang melebihi kedudukan para nabi. Juga tidak tersedia kemuliaan hidup yang melebihi kemuliaan tugas kerasulan sebagaimana yang diwariskan. Nabi SAW juga pernah bersabda, penduduk langit dan bumi memintakan ampun kepada Allah bagi mereka yang berilmu. Jika demikian, kedudukan apakah yang bisa melebihi posisi orang yang para malaikat langit dan bumi selalu memintakan ampunan bagi mereka, sementara mereka yang dimintakan ampunan tengah sibuk dengan urusannya masing-masing. Pada hadis lain, Nabi SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya hikmah di balik ilmu itu bisa memuliakan orang yang sudah mulia dan meninggikan derajat seorang budak, sehingga mencapai kedudukan derajat para raja. Isi atau penjelasan dari riwayat ini memberikan gambaran bahwa kedudukan ilmu memuliakan pemiliknya di dunia, sebagaimana kemuliaan yang bakal didapatkan pada saat berada di alam kekekalan nanti, alam akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ada dua perkara yang tidak akan pernah dijumpai tersemat pada diri orang-orang munafik, yakni akhlak yang luhur dan pemahaman ilmu tentang masalah agama. Oleh karena itu, jangan pernah kita meragukan kedudukan dan kebenaran yang disampaikan melalui hadis ini. Sebab, keraguan lebih disebabkan kepicikan pemahaman keagamaan orang-orang yang hidup di penghujung zaman. Seperti saat ini, pemahaman keagamaan terhadap kualitas isi pada hadis dimaksud tidak seperti yang terlanjur kita asumsikan sekarang ini. Sebagaimana akan dijelaskan nanti insya Allah. Minimal pemahaman seorang ahli, orang yang berilmu akan lebih mengetahui jika kemuliaan kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan di alam dunia. Dengan kata lain, bagi mereka yang memiliki ilmu, kepicikan pemahaman terhadap suatu persoalan bisa dihindarkan, diminimalisir sekaligus mampu menepis sikap riya yang sangat merugikan bagi diri sendiri. Karena itu, Nabi SAW pernah mengingatkan dalam sabda beliau, manusia terbaik adalah seorang mukmin yang berilmu, yaitu jika dibutuhkan maka ia berguna bagi sesamanya. Namun, jika tidak sedang dibutuhkan, dia dapat mengurus dan mengendalikan kebutuhan dirinya sendiri.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, kondisi keimanan seseorang itu layaknya orang yang sedang telanjang, tidak berpakaian, sedangkan pakaian penutupnya adalah sikap takwa, perhiasan yang menyelimutinya adalah rasa malu, dan buah yang memunculkannya adalah ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, posisi manusia yang derajatnya sangat dekat dengan derajat kenabian adalah orang yang berilmu dan berjihad. Adapun makna orang yang berilmu, ia memberi petunjuk kepada manusia lain dengan apa yang pernah disampaikan oleh para rasul. Sedangkan arti orang yang berjihad, dia bersedia menegakkan perjuangan di jalan Allah dengan pedang berani mati, demi membela apa yang telah dibawa oleh para rasul Allah, akidah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, kematian seluruh suku pada sebuah bangsa sesungguhnya masih lebih terasa ringan ketimbang meninggal dunianya seorang yang berilmu atau alim di antara mereka. Lebih lanjut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, manusia itu ibarat benda yang terbuat dari unsur logam seperti emas atau perak. Manusia yang baik pada masa jahiliyah menjadi baik pula pada masa memeluk Islam, dengan catatan apabila mereka itu berilmu, memiliki pemahaman yang benar tentang agama Islam. Rasulullah juga pernah bersabda, tinta para ulama, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya di jalan Allah akan ditimbang pada hari kiamat menggunakan takaran yang setara dengan darah para syuhada. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa saja dari umatku yang sanggup menghafal 40 hadis, lalu mengajarkan hafalannya itu kepada orang lain, maka aku akan memberinya syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari bangkitnya kelak. Rasulullah juga pernah bersabda, siapa saja dari umatku mampu menghafal 40 hadis, maka ia akan bertemu dengan Allah pada hari berbangkit kelak sebagai seorang yang ahli dalam bidang fikih dan alim berilmu. Rasulullah juga pernah bersabda, siapa saja yang memahami agama Allah, niscaya Allah cukupkan kebutuhannya dan diberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka atau duga. Rasulullah juga pernah bersabda, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, aku maha tahu dan aku sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, seorang yang berilmu adalah kepercayaan Allah di muka bumi. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya, ada 2 golongan di antara umatku yang apabila keduanya baik, niscaya baiklah umatku. Dan jika keduanya buruk, niscaya rusaklah pula umatku. Penguasa atau amara dan ahli fikih atau fukaha. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, jika suatu hari tiba kepadaku, tapi ilmuku untuk mendekatkan diriku kepada Allah tidak bertambah, maka tidak diberikan kepadaku berkah saat matahari terbit hari itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda mengenai keutamaan ilmu dari ibadah lainnya dan mati syahid. Kelebihan seorang ahli ilmu atas seorang ahli ibadah laksana kelebihan diriku atau Nabi atas seseorang yang terendah derajatnya atas kualitas ibadahnya dari sahabatku. Perhatikanlah betapa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan antara ilmu dengan derajat kenabian, dan betapa Nabi menganggap rendah derajat seorang ahli ibadah yang beramal tanpa didasari ilmu. Karena ibadah yang dilakukan tidak terlepas dari kebutuhan ilmu tentang tata cara pelaksanaannya. Masih menurut beliau, jika tanpa ilmu maka hakikat amalan yang dilakukan bukanlah bernilai ibadah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, kelebihan orang yang berilmu dan orang yang gemar beribadah tanpa ilmu seperti kelebihan bulan purnama yang bersinar sangat terang atas gugusan bintang lainnya. Selanjutnya beliau juga pernah bersabda, yang bisa memberi syafaat atau pertolongan pada hari kiamat nanti ada 3 golongan. Para nabi, orang-orang yang berilmu, kemudian orang-orang yang mati syahid. Kedudukan ilmu ditinggikan posisinya sesudah derajat kenabian, serta masih di atas posisi mereka yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Berikut apa saja yang pernah disebut dalam banyak riwayat mengenai kelebihan para ahli ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah tidak memberi seseorang anugerah yang lebih utama selain pemahaman ilmu tentang agama,
Dan seorang yang berilmu lebih sulit diperdaya oleh setan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Setiap sesuatu memiliki tiang, dan tiang agama inilah adalah ilmu agama atau fikih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, bagian yang terbaik dari agamamu adalah yang termudah, dan ibadah yang terbaik adalah memahami ilmu agama. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, kelebihan seseorang mukmin yang berilmu atas seorang mukmin yang tidak berilmu, namun ahli ibadah adalah 70 derajat. Nabi pernah bersabda, kalian saat ini berada pada suatu masa di mana sangat banyak ahli fikih tapi sedikit pembaca Al-Quran dan pengkhotbah. Banyak pemberi tapi sedikit peminta-minta. Pada saat seperti itu, amal perbuatan lebih utama daripada ilmu yang tidak diterapkan. Namun, segera akan datang suatu masa di mana sangat sedikit ahli fikih tetapi juga banyak pembaca Al-Quran dan pengkhotbah. Pada saat seperti itu, sungguh sangat sedikit pemberi tapi cukup banyak yang meminta-minta. Di mana ilmu saat itu lebih baik daripada amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ada jarak yang terbentang 100 derajat antara seorang alim dan seorang ahli ibadah yang tidak berilmu. Sedangkan derajat di antara kedua derajat tersebut baru bisa ditempuh atau dicapai selama 70 tahun dengan menunggangi kuda pacuan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Nabi Allah, amalan apakah yang terbaik untuk kami lakukan? Beliau menjawab, menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jalla. Ditanyakan kembali kepada beliau, ilmu apa yang Anda maksudkan? Beliau menjawab, menuntut ilmu karena mengharapkan keridhaan Allah yang Maha Suci, yaitu dengan ma'rifat atau mengenal kepada Allah meski melalui sedikit amal sudah mencukupi. Sebab ketidaktahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun banyak melakukan amal ibadah kepadanya, sungguh tidak mencukupi kebutuhan atas pengenalan diri kepadanya dan mengharap keridhaannya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pada hari kebangkitan nanti, Allah yang Maha Suci akan membangkitkan para ahli ibadah dan para ahli ilmu. Dia kemudian berfirman, wahai golongan orang yang berilmu, aku tidak akan menempatkan ilmuku kecuali aku tahu tentang kalian. Dan aku tidak akan menempatkan ilmu kepada kalian untuk menghukum kalian. Oleh itu pergilah kalian ke surgaku karena aku telah memaafkan kesalahan kalian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akhir dari kehidupan yang baik atau husnil khotimah. Adapun dalil-dalil yang didapatkan dari atsar sahabat antara lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Kumail murid Ali, wahai Kumail, ilmu yang engkau miliki jauh lebih baik daripada harta. Sebab ilmu yang engkau miliki akan senantiasa menjagamu, sedangkan pada hartamu justru engkaulah yang harus menjaganya. Ilmu menebarkan keadilan, sedangkan harta mencari keadilan. Harta berkurang karena dibelanjakan, sementara ilmu bertambah karena diajarkan kepada orang lain. Berkata pula Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang berilmu masih lebih utama daripada orang yang gemar berpuasa dan menegakkan sholat atau sunnah, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang yang berilmu atau ulama meninggal dunia, datanglah kevakuman dalam Islam yang mustahil digantikan kecuali oleh penggantinya yang sepadan atau juga berilmu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah bersyair, tiada kemuliaan selain bagi orang yang berilmu, memberi tuntunan dan menjadi bukti bagi pencari petunjuk. Setiap orang dihargai sebanding ilmunya, tapi orang yang tidak berilmu dipandang sebagai lawan orang yang berilmu. Oleh karena itu carilah ilmu, niscaya engkau akan kekal, sebab semua orang mati, dan hanya ilmu yang tetap hidup. Abu al-Aswad pernah berkata, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia daripada ilmu. Para raja menghakimi manusia dan para ulama menghakimi para raja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga pernah berkata, Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam diminta untuk menentukan pilihan antara ilmu, harta atau tahta, kekuasaan. Beliau pun ternyata lebih memilih ilmu. Setelah Sulaiman memilih ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan pula beserta ilmu itu harta dan kekuasaan bagi beliau. Pernah pula ditanyakan kepada Ibnu Al-Mubarak, siapakah yang disebut sebagai manusia?
Maka ia menjawab, orang yang berilmu. Lalu ditanyakan kembali kepadanya, siapakah yang disebut sebagai penguasa? Maka jawabannya, orang yang bersikap zuhud terhadap urusan dunia dan tidak terpengaruh oleh kemilau duniawi. Ditanyakan pula kepadanya, lalu siapakah orang yang hina? Maka ia pun menjawab, mereka yang berusaha menggapai kenikmatan dunia dan menjual agama. Ibnu Al-Mubarak sepertinya tidak memasukkan orang yang tidak berilmu ke dalam golongan yang disebut sebagai manusia. Karena menurutnya, ciri yang membedakan antara manusia dan hewan adalah ilmu. Dan manusia menjadi makhluk paling mulia di muka bumi ini disebabkan mempunyai ilmu. Manusia dikatakan mulia bukan karena kekuatan fisiknya. Sebab, jika dikarenakan kekuatan fisik, maka unta jauh lebih kuat daripada manusia. Bukan juga karena tubuh manusia yang besar, sebab tubuh gajah jauh lebih besar ketimbang manusia yang terbesar sekalipun. Bukan pula disebabkan keberanian manusia, sebab binatang buas di hutan belantara jauh lebih berani daripada manusia. Bukan juga karena kapasitas makanan manusia, sebab perut lembu lebih besar dan membuat lebih banyak asupan makanan ketimbang lambung manusia. Tidak juga karena kekuatan berhubungan seksual dengan lawan jenisnya, sebab burung pipit yang kecil pun masih lebih kuat dalam urusan berhubungan seksual ketimbang manusia. Jadi kemuliaan manusia justru terletak pada kepemilikan ilmunya. Sebagian ulama pernah mengatakan, kemuliaan macam apa yang bisa didapat oleh mereka yang tidak memiliki ilmu? Di sisi lain, tiada kemuliaan yang hilang bagi mereka yang memiliki ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang diberikan kepadanya Al-Quran, lalu dia memandang ada sesuatu yang lain yang lebih baik darinya, berarti dia telah menghinakan apa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Fat al-Mausuli, rahimahullah, bertanya kepada beberapa orang sahabatnya, bukankah orang yang sakit lalu tidak mau makan dan minum akan segera mati? Para sahabat di sekelilingnya menjawab, benar. Lalu sambung Fat al-Mausuli, begitu pula dengan jiwa manusia. Jika jiwa manusia tidak diisi dengan ilmu Al-Quran dan hikmah Al-Sunnah dalam masa 3 hari saja, maka matilah jiwa itu. Perkataan Fat al-Mausuli ini sungguh benar, karena sesungguhnya makanan bagi jiwa itu hanyalah ilmu dan hikmah. Dengan ilmu dan hikmah, jiwa menjadi hidup. Sebagaimana tubuh dapat hidup dengan asupan makanan. Orang yang tidak berilmu jiwanya akan sakit, kemudian mati. Tapi ia tidak mudah untuk menyadari kondisinya yang seperti itu. Sebab kecintaan dan kesibukannya pada urusan dunia telah menghilangkan kekuatan indera perasanya. Sebagaimana ketakutan yang sangat akut akan melenyapkan seketika keperihan luka, meskipun luka itu masih terlihat nyata atau menganga. Jika matinya jiwa karena kesibukan dunia dapat dirasakannya telah menghancurkan dan merugikan dirinya pada saat-saat ajal menjelang. Hal itu sudah terlambat, sebab kesadarannya yang datang terlambat tidak dapat menolongnya sama sekali. Semua itu ibarat orang yang tidak merasakan sakit apapun saat takut atau mabuk, dan lukanya itu baru terasa sakit setelah dia berada di tempat yang aman atau telah sadar dari mabuknya. Sesungguhnya manusia itu mudah lalai, dan apabila ajal datang menjelang barulah ia menyadari kekeliruannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari terungkapnya keburukan saat kondisi kita tidak siap menerimanya. Sebab sesungguhnya manusia itu cenderung terlena sampai ajal membangunkan kesadarannya kembali. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, ditimbanglah antara tinta ulama dengan darah syuhada, maka timbangan tinta ulama masih lebih berat daripada darah syuhada. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah berkata, seharusnya kalian berilmu sebelum ilmu itu diambil. Ilmu akan diambil bersama meninggal dunianya para ulama. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya para syuhada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka dibangkitkan Allah pada hari kiamat nanti sebagai ulama, karena menyaksikan keutamaan para ulama. Dan sesungguhnya tidak ada orang yang dilahirkan sudah mempunyai ilmu, karena ilmu diperoleh dengan belajar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bertukar pikiran tentang ilmu pada sebagian malam lebih aku sukai daripada beribadah sepanjang malam. Seperti itu pula pernyataan yang pernah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
dan Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkomentar mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Menurut Al-Hasan, yang dimaksud dengan kebaikan di dunia adalah berilmu dan beribadah, sedangkan kebaikan di akhirat adalah kenikmatan surgawi. Seorang ahli hikmah bertanya kepada sesamanya, "Kepemilikan atas apakah yang dapat disimpan dalam waktu lama?" Dijawab, yaitu kepemilikan atas sesuatu yang apabila kapal yang tengah engkau tumpangi karam di dalam lautan lepas, maka milikmu tersebut selalu ikut berenang bersamamu, yakni ilmu. Dengan kata lain, bahwa yang dimaksud dengan karamnya kapal adalah binasanya atau hancurnya anggota tubuh dengan kematian, dan yang tersisa hanya ilmu yang melekat pada isi kepala. Seorang ahli hikmah yang lain berkata kepada sesamanya, "Siapa saja yang memperlakukan ilmu laksana tali kekang pada kendali kuda tunggangnya, niscaya ia akan dijadikan oleh manusia lain sebagai imam atau panutan. Dan siapa saja yang dikenal dengan hikmah dirinya, niscaya ia diperhatikan oleh semua pandangan dengan tatapan mulia." Imam As-Syafi'i juga pernah berkata, di antara kemuliaan seputar kepemilikan ilmu adalah pada saat seorang dikatakan berilmu, meskipun dalam urusan yang terkesan remeh, lalu ia berbahagia dengan kepemilikan ilmunya itu. Sebaliknya apabila dikatakan tidak memiliki ilmu, maka ia merasa bersedih. Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan pesan, "Wahai sekalian manusia, kalian harus memiliki ilmu, sebab Allah Subhanahu wa taala memiliki selimut yang menaungi siapa saja yang dikasihaninya. Siapa saja yang mencari sebuah pintu dari pintu-pintu menuju ilmu, maka ia akan mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla dengan benteng selimutnya. Jika ia berbuat dosa, lalu meminta ampunan Allah, meski terulang hingga 3 kali, maka naungan selimut itu tidak akan diangkat dari sisinya, bahkan jika sampai berkepanjangan dosanya hingga ajal menjemputnya." Al-Ahnaf rahimahullah pernah berkata, "Hampir saja orang berilmu itu dianggap sebagai Rab atau penguasa, dan tiap-tiap kemuliaan yang tidak dikuatkan dengan ilmu, maka hanya kehinaan atas kesudahannya." Salim bin Abi Al-Ajad berkata, "Aku dibeli oleh majikanku dengan harga 300 dirham, lalu aku dimerdekakannya. Setelah itu aku bertanya, 'Pekerjaan apakah yang harus aku lakukan untukmu agar bisa menebus kemerdekaanku?' Setelah mendapatkan jawaban, aku segera berjalan menuju tempat menuntut ilmu atau belajar. Tidak sampai 1 tahun kemudian, datang berkunjung untuk menemui aku seorang petinggi kota Madinah Al-Munawwarah, tapi aku tidak bersedia menerima kedatangannya." Az-Zubair bin Abi Bakar berkata, "Ayahku di Irak menulis sepucuk surat kepadaku. Isinya antara lain berbunyi, 'Engkau harus menuntut ilmu, sebab jika suatu saat engkau memerlukannya atau ilmu, maka ia akan menjadi harta tertinggi yang pernah engkau miliki. Dan jika engkau tidak sedang memerlukannya, maka ilmu itu pasti akan menambahkan keelokan budi pekertimu.'" Dihikayatkan juga yang demikian dalam nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Berkata Luqman, "Wahai anakku, duduklah bersama para ulama, merapatlah dengan mereka menggunakan kedua lututmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan jiwa dengan cahaya hikmah atau sinar ilmu, seperti menghidupkan bumi dengan air hujan yang Dia turunkan dari langit." Sebagian ahli hikmah mengatakan, apabila seorang ahli ilmu meninggal dunia, maka ia ditangisi oleh ikan di dalam air dan juga burung-burung di angkasa. Wajahnya hilang dari pandangan mata manusia, akan tetapi sebutan namanya tidak akan pernah dilupakan sepanjang masa. Al-Zuhri rahimahullah berkata, "Ilmu itu pejantan, dan tidak mencintainya selain oleh laki-laki yang bersikap jantan pula." Keutamaan belajar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Taubah ayat 122, "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu agama?" Dan firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-Nahl ayat 43, "Maka bertanyalah kalian kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui." Nabi SAW pernah bersabda,
Siapa saja yang mengadakan perjalanan untuk usaha menuntut ilmu, maka Allah akan menganugerahinya jalan ke surga. Nabi SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap mereka kepada para pencari ilmu sebagai pertanda rida dengan usaha orang-orang itu. Nabi SAW juga pernah bersabda bahwa sesungguhnya engkau berjalan atau pergi mempelajari ilmu satu bab adalah lebih baik daripada engkau melakukan sholat sunnah 100 rakaat. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, seseorang yang mempelajari satu bab dari satu ilmu masih jauh lebih baik nilainya daripada dunia dan isinya. Rasulullah juga pernah bersabda, carilah ilmu walaupun harus menuntutnya hingga ke negeri Cina. Nabi SAW juga pernah bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan atas diri setiap muslim. Dan Nabi juga bersabda, ilmu itu laksana sebuah gudang, sedangkan kunci pembukanya adalah bertanya. Sesungguhnya ada pahala bagi 4 golongan manusia, yaitu yang bertanya, orang yang menjawab, orang yang mendengar, dan orang yang suka dengan kondisi mereka bertiga. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, tidak semestinya orang yang belum berilmu itu berdiam diri pada kejahilannya, dan tidak seharusnya pula orang yang sudah berilmu berdiam diri atas ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya. Pada sebuah hadis yang disampaikan dari Abi Dzar radhiyallahu anha dikatakan, menghadiri majelis orang berilmu itu jauh lebih utama daripada mendirikan sholat sunnah 1000 rakaat atau menjenguk 1000 orang sakit dan bertakziah ke 1000 jenazah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika dibandingkan dengan membaca Al-Quran? Nabi SAW menjawab dengan balik bertanya, adakah manfaat Al-Quran itu selain dengan memahami dan mengetahui ilmu yang terkandung di dalamnya? Nabi SAW kemudian berkata, siapa saja yang meninggal dunia pada saat menuntut ilmu untuk tujuan mensiarkan Islam, maka jarak antara dirinya dengan para nabi di surga nanti hanya sekitar 1 tingkatan. Adapun perkataan para sahabat dan ahli hikmah dalam masalah keutamaan belajar, pernah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah tidak menyukai seseorang pencari ilmu, namun sungguh aku sangat memuliakan apa yang dicarinya atau ilmu itu sendiri. Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah juga pernah mengatakan, belum pernah aku menyaksikan orang seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam urusan menuntut ilmu. Apabila aku melihatnya, maka tampaklah raut wajahnya sangat menawan. Apabila ia bertutur kata, maka lisannya amat lancar mengucap kalimat demi kalimat yang tersusun indah. Dan apabila ia memberikan fatwa atau pendapat hukum, maka ia adalah orang yang sangat menguasai ilmunya. Ibnu Al-Mubarak rahimahullah berkata, aku heran kepada orang yang tidak suka atau malas menuntut ilmu. Bagaimana mungkin ia mampu membawa dirinya kepada kemuliaan tanpa rela menuntut ilmu? Seorang ahli hikmah pernah berkata, sesungguhnya aku tidak bisa berbelas kasih kepada salah seorang dari 2 orang berikut ini, yaitu orang yang menuntut ilmu namun tidak memahaminya karena meremehkan ilmu yang sedang dituntutnya, dan orang yang memahami ilmu namun tidak menuntut adanya pengamalan atas apa yang telah diketahuinya. Abu Al-Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, aku lebih suka mempelajari 1 persoalan agama hingga tuntas dibandingkan dengan mengerjakan sholat sunnah sepanjang malam. Abu Al-Darda radhiyallahu anhu juga pernah berkata, hendaklah kalian termasuk orang yang berilmu, orang yang mempelajari ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu. Dan jika kalian tidak termasuk salah satu di antara ketiganya, maka binasalah kalian. Atta juga pernah berkata, 1 majelis ilmu yang ditegakkan kebenaran di dalamnya mampu menutupi dosa 70 majelis lain selain menuntut ilmu yang di dalamnya terjadi kesia-siaan. Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, meninggal dunianya 1000 orang ahli ibadah yang suka mengerjakan sholat sunnah sepanjang malam dan berpuasa sunnah sepanjang siang hanyalah penggalan dari malapetaka kecil jika dibandingkan dengan meninggal dunianya seorang ahli ilmu yang mengetahui urusan yang dihalalkan maupun yang diharamkan agama. Imam Al-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, menuntut ilmu agama itu jauh lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah yang disunahkan. Ibnu Abdil Hakim rahimahullah juga pernah mengatakan,
Aku pernah belajar ilmu agama pada Imam Malik bin Atta rahimahullah, lalu masuk waktu sholat zuhur. Segera aku kemasi dan kumpulkan semua kitab yang tengah kami pelajari untuk bergegas mengerjakan sholat berjamaah. Imam Malik pun berkata, "Wahai Ibnu Abdil Hakam, tidaklah yang engkau bangun dan hendak segera mengerjakannya itu atau sholat di awal waktu lebih utama dari apa yang saat ini engkau berada di dalamnya, yaitu mempelajari ilmu agama. Tentunya apabila niatmu dalam menuntut ilmu agama benar dan semata-mata karena mengharap ridho Allah Azza wa Jalla." Abu Al-Darda radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, siapa saja yang berpendapat bahwa berangkat mencari ilmu bukan bagian dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah orang yang berpikiran dan akalnya dangkal. Keutamaan mengajar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Taubah ayat 122. Supaya mereka dapat memberi peringatan kepada kaumnya apabila kaumnya itu telah kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat menjaga diri. Memberi peringatan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mengajar dan memberi petunjuk ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dalam surat Ali Imran ayat 187 Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Alkitab, yaitu hendaklah engkau menerangkan isi Alkitab itu kepada manusia, dan janganlah engkau menyembunyikannya." Ini menjadi dasar hukum dan sekaligus dalil bahwa mengajarkan ilmu itu berkedudukan wajib, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa menyembunyikan ilmu itu sangat dilarang. Sebagaimana firman-Nya Subhanahu wa taala tentang larangan menyembunyikan kesaksian. Quran surah Al-Baqarah ayat 283, "Dan janganlah engkau menyembunyikan kesaksian, sebab perlakuan seperti itu hanyalah atas orang yang berdosa atau sakit jiwanya." Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ilmu kepada seseorang yang menuntut ilmu, melainkan dia telah mengambil janji seperti yang diambilnya dari para nabi, yaitu mereka akan menerangkan ilmu itu kepada manusia dan sekali-kali tidak akan menyembunyikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 33, "Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal yang solih?" Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, "Serulah manusia ke jalan Rabbmu dan hikmah dan pengajaran yang baik." Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Dia mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah kepada mereka. Sedangkan pada serangkaian hadis atau kabar dari Nabi Muhammad SAW pernah diriwayatkan ketika beliau berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu saat mengutusnya ke negeri Yaman. "Dan jika berkat pengajaranmu Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada seseorang, maka bagimu itu lebih baik daripada dunia beserta isinya." Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, "Siapa saja yang mempelajari satu bab dari satu ilmu untuk kemudian diajarkan kepada orang lain, maka baginya diberikan pahala sama dengan 70 orang syidik." Nabi Isa alaihissalam diriwayatkan pernah bersabda, "Siapa saja yang berilmu dan beramal serta mengajarkannya, maka ia disebut sebagai seorang yang mulia di setiap lapisan langit." Kemudian Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, "Apabila hari kiamat datang, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang gemar beribadah dan orang-orang yang berjihad, 'Masuklah kalian ke dalam surga.' Berkatalah para ahli ilmu atau ulama, 'Dengan kelebihan ilmu yang telah engkau anugerahkan kepada kami, maka para hambamu dapat beribadah dan berjihad di jalanmu.' Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Kalian di sisiku seperti para malaikatku, berikanlah syafaat, niscaya kalian mendapat syafaat.' Lalu mereka memberi syafaat dan mereka pun masuk surga." Derajat atau tingkat keutamaan para ulama itu disebabkan ilmu yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang selalu bertambah dan senantiasa mereka ajarkan kepada sesama manusia, bukan yang beku yang dikembangkan atau sengaja disembunyikan dari pengetahuan manusia lain,
sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mencabut ilmu dari sisi manusia yang telah dianugerahi olehnya, akan tetapi keberadaan ilmu justru Allah tarik atau cabut dari sisi manusia bersamaan meninggal dunianya para ulama. Setiap kali seorang ulama meninggal dunia, maka bersamanya pula diangkat keberadaan ilmu, sehingga tidak ada yang tertinggal di muka bumi selain orang-orang jahil yang apabila mereka dimintai fatwa akan memberinya tanpa ilmu. Maka tersesatlah mereka dan tersesat pula orang lain atas kejahilan mereka yang berfatwa tanpa dilandasi ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, siapa saja yang mengetahui suatu ilmu lalu menyembunyikannya dari sisi manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalungkan kepada lehernya tali kekang yang terbuat dari api neraka pada hari kiamat nanti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sebaik-baik pemberian adalah kata-kata yang mengandung hikmah. Engkau mendengar, lalu engkau menyampaikannya baik-baik, kemudian engkau menyampaikan kepada saudaramu sesama muslim dengan cara engkau mengajarkan kepada mereka. Nilai amalan tersebut setara dengan ibadah yang dilakukan selama 1 tahun penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda pada riwayat yang lain, hinalah nilai dunia beserta isinya, kecuali bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah atau zikrullah, dan hina pula nilai apa saja di permukaan bumi, kecuali segala sesuatu yang disukai oleh Allah, yaitu menjadi pengajar atau pelajar. Nabi Muhammad SAW juga pernah menyatakan di dalam sabda beliau, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, isi langit dan buminya, bahkan semut-semut di dalam lubang serta ikan-ikan di lautan, semua berdoa bagi kebaikan mereka yang gemar mengajarkan ilmu kepada orang lain. Nabi SAW juga pernah bersabda, tidak ada amalan yang lebih utama bagi seorang muslim terhadap sesama muslim selain dari pembicaraan baik yang sampai kepadanya lalu disampaikan kepada sesama muslim lainnya. Nabi SAW juga pernah bersabda, seuntai kalimat bijak yang didengar oleh seorang mukmin lalu diamalkan dan diajarkan kepada sesama, jauh lebih baik nilainya daripada ibadah sunnah yang dilakukan selama 1 tahun penuh. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjalanan bersama beberapa orang sahabat beliau. Di tengah perjalanan, beliau mendapati ada 2 majelis. Majelis yang pertama diisi dengan berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan majelis yang lain tengah mengajarkan perkara-perkara agama. Melihat kedua kondisi tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah menghendaki pasti doa mereka akan terkabul. Dan jika Allah tidak menghendaki, maka pasti doa itu ditolaknya. Sedangkan mereka yang berada di majelis kedua, yang sedang mengajarkan ilmu kepada sesama, adalah seperti maksud Allah mengutusku ke dunia ini, yaitu untuk mengajarkan agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW bergabung ke dalam majelis yang kedua, lalu beliau duduk bersama mereka. Nabi SAW juga pernah bersabda, perumpamaan Allah Azza wa Jalla mengutus aku dengan petunjuk hidayah dan ilmu, laksana hujan lebat yang menyirami bumi. Ada tanah yang bisa menerima atau menyerap air hujan, lalu menumbuhkan rumput maupun tumbuhan lainnya. Ada pula tanah yang dapat menampung air hujan itu, sehingga tersimpan berbentuk seperti sungai atau laut. Lalu Allah Azza wa Jalla memberi manusia karunia untuk memanfaatkannya. Maka manusia bisa minum, mencuci dan bercocok tanam dari air-air tersebut. Dan ada pula tanah yang gersang, tidak mampu menahan air dan tidak pula bisa menumbuhkan rumput maupun tumbuhan lainnya. Perumpamaan yang pertama adalah contoh hidup bagi orang yang bisa menarik keuntungan dari ilmu yang dimilikinya. Perumpamaan yang kedua adalah contoh hidup bagi orang yang mampu memanfaatkan ilmu sebaik-baiknya, sedangkan perumpamaan yang ketiga adalah contoh hidup bagi orang yang tidak memperoleh apapun dari kedua contoh hidup sebelumnya. Nabi SAW kemudian bersabda, apabila seorang keturunan Adam atau manusia meninggal dunia, maka putuslah seluruh amalnya, kecuali 3 perkara. 1 di antara ketiganya adalah ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW juga pernah bersabda,
Menuntun orang lain ke jalan kebajikan sama dengan mengerjakan kebajikan itu sendiri. Pada riwayat lainnya, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, tidak diizinkan bersikap iri kecuali kepada dua perkara. Pertama, terhadap seorang yang diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla sehingga keadilan ditegakkan karena ilmunya dan diajarkan ilmu itu kepada sesama manusia. Yang kedua, terhadap seorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan hartanya itu ia pergunakan untuk jalan kebajikan. Nabi SAW pernah berujar kepada para sahabat beliau, semoga kasih sayang Allah senantiasa tercurah kepada para penerusku atau para khalifah. Salah seorang sahabat bertanya, siapakah para penerusmu itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah. Adapun perkataan para sahabat atau asyar yang memuat perihal keutamaan mengajar adalah apa yang pernah disampaikan oleh Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa saja yang menceritakan sebuah hadis, lalu orang lain ikut mengamalkannya, maka baginya pahala seperti pahala yang diterima orang yang ikut mengamalkannya itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada orang banyak, niscaya semua makhluk akan memintakan ampunan baginya. Bahkan ikan-ikan di lautan pun turut mendoakannya. Sebagian ulama mengatakan, orang berilmu berada di antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Maka hendaklah ia selalu memperhatikan bagaimana ia berada di antara keduanya. Sufyan al-Tsauri rahimahullah pernah mendatangi satu wilayah yang bernama Askalan. Dan di sana ia sempat berhenti di suatu tempat di mana tiada satu orang pun menanyakan perihal ilmu agama kepada dirinya. Maka Sufyan pun berkata kepada salah seorang dari penduduk di wilayah tersebut, tolong sediakan untukku ruang kesempatan agar aku bisa membenahi wilayah ini. Sebab di sini adalah satu wilayah yang kehidupan penduduknya seperti mati, lantaran mereka tiada menggemarkan diri dalam menuntut ilmu agama. Sufyan al-Tsauri mengatakan kalimat itu demi menjelaskan kepada penduduk wilayah Askalan betapa pentingnya arti belajar dan mengajarkan ilmu agama di sepanjang kehidupan. Atta radhiyallahu anhu juga pernah menyampaikan, aku berkunjung ke kediaman Sa'id bin al-Musayyab dan aku dapati tengah menangis. Aku pun memberanikan diri bertanya perihal sebab mengapa ia sampai menangis. Sa'id pun menjawab, aku menangis disebabkan sudah cukup lama tidak ada satu orang pun yang mau bertanya kepadaku mengenai ilmu agama. Sebagian ulama lainnya berkata, para ulama adalah lentera penerang bagi segala zaman, dan masing-masing ulama menjadi lentera penerang bagi zamannya. Umat yang sezaman dengannya dapat memperoleh cahaya ilmu langsung dari sisi mereka atau masing-masing ulama. Al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata, kalau saja ulama tidak ada di tengah-tengah kita, niscaya pola kehidupan manusia laksana binatang tanpa kendali. Dengan kata lain, berkat jasa ulama yang mengajarkan ilmu manusia bisa keluar dari alam kebinatangan dan masuk ke alam kemanusiaan yang dimuliakan. Ikrimah mengatakan, ilmu agama itu sungguh sangat berharga bagi manusia. Ditanyakan kepadanya, seperti apa harga sebuah ilmu agama? Dijawab oleh Ikrimah, jika engkau sematkan ilmu agama itu pada diri seseorang, niscaya ia akan membawanya kepada kebaikan, dengan tidak menyia-nyiakan fungsi hidup di alam dunia ini. Yahya bin Mu'adz mengatakan, ulama yang baik itu lebih mencintai umat Nabi Muhammad SAW ketimbang ibu dan ayah mereka sendiri. Lalu ditanyakan kepada Yahya bin Mu'adz, bagaimana mungkin kondisi cinta semacam itu bisa terjadi? Yahya menjawab, sebab seorang ayah atau ibu akan menjaga anak-anak mereka dari jerat neraka dunia. Sedangkan para ulama yang baik akan menjaga mereka dari jerat neraka akhirat yang jauh lebih kekal. Ada pendapat yang mengatakan, permulaan ilmu itu diawali dengan berdiam atau mempersiapkan diri, kemudian mendengar, setelah itu menghafal, kemudian mengajarkannya atau mengamalkannya, dan setelah itu menyampaikannya kepada orang lain atau mensyiarkannya. Pendapat lain mengatakan, ajarkanlah ilmu yang engkau miliki kepada siapa saja yang belum mengetahuinya. Di sisi lain, terus tetap belajarlah dari orang lain yang lebih berilmu atas apa saja yang tidak atau belum engkau ketahui. Apabila engkau berlaku seperti itu,
Niscaya engkau akan mengetahui apa saja yang belum sempat engkau ketahui, dan engkau pasti akan mendapat keberkahan berupa merefresh atau menguatkan ingatan atas ilmu yang sudah engkau miliki dengan mengajarkannya kepada pihak lain. Mengutip hadis Nabi SAW, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata secara marfu, "Tuntutlah ilmu, sebab menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perwujudan dari sikap takwa kepadanya." Menuntut ilmu bagian dari ibadah, mengulang-ulang seperti tasbih. Membahas atau membicarakan ilmu senilai dengan berjihad di jalan Allah. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui berarti bersedekah. Memperolehnya ilmu dari ahlinya para ulama berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah teman di kala sendirian dan sahabat di waktu kesepian. Ilmu juga menjadi petunjuk menuju jalan agama, pemberi nasihat bagi kesabaran di waktu suka maupun duka, penghibur lara di tengah-tengah kegelisahan, teman sejawat serta kerabat dekat di tengah-tengah orang-orang yang asing, dan sekaligus pelita bagi jalan menuju surga. Dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beberapa kaum, menjadikan mereka pemimpin, pembimbing, dan penunjuk jalan kepada kebajikan. Orang menjadikan mereka para ulama, perintis, dan penunjuk bagi jalan menuju kebajikan. Jejak-jejak mereka diikuti, amal para ulama itu pun menjadi perhatian kita semua. Para malaikat suka kepada tindakan para ulama, menaungi mereka dengan sayap-sayap kemuliaan. Semua yang basah dan yang kering dimintakan ampunan atas dosa para pengajar. Bahkan ikan dan binatang di laut, binatang buas serta jinak di daratan, udara sekaligus makhluk-makhluk di ruang angkasa dan bintang-bintang juga turut mendoakan kebaikan bagi mereka. Ilmu agama mampu menghidupkan jiwa dari kegelapan yang melingkupinya, cahaya terang dari kegelapan rasa, dan sebagai tenaga dahsyat yang mampu membangkitkan diri dari kelemahan. Dengan ilmu, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan sampai pada derajat mulia. Menuntut ilmu sama nilainya dengan berpuasa, dan mengulang-ulangi sama dengan mengerjakan salat sunat. Dengan ilmu, orang dapat berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, bersumpah, bertauhid, berperilaku terpuji, bersikap wara, menjalin silaturahmi, mengetahui yang halal maupun haram. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya senantiasa mendapat petunjuk, taufik dan hidayah dari sisinya. Keutamaan ilmu berdasarkan akal. Pahamilah bahwa pada pembahasan kali ini dimaksudkan untuk menjelaskan seputar nilai dan keutamaan atau fadilah ilmu. Selama kita belum memahami arti yang sesungguhnya dari kata keutamaan dan belum menelisik secara lebih dalam tujuannya, maka mustahil kita dapat mengetahui keutamaan ilmu atau keutamaan segala sesuatu. Dan sungguh akan tersesat orang yang ingin mengetahui apakah seorang itu ahli di bidangnya atau bukan, sementara ia sendiri tidak memahami arti atau hakikat sesungguhnya dari apa ilmu yang tengah ingin ia ketahui. Seperti tidak mungkin seseorang mengetahui bahwa Zaid adalah seorang ahli hikmah, sementara sang penilai tidak memahami sama sekali makna dari hikmah itu sendiri. Ada kalanya kelebihan atau keutamaan sesuatu sangat berkaitan erat dengan kesempurnaan dari nilai jati diri sesuatu itu sendiri. Misalnya, kuda lebih utama daripada keledai. Dengan kata lain, bahwa keduanya sama-sama masuk dalam kelompok hewan yang memiliki daya angkut luar biasa. Meski demikian, kuda mempunyai keunggulan yang lebih, yaitu mampu berlari lebih cepat dari keledai, bisa melompat lebih tinggi dan berpenampilan lebih menawan dibandingkan keledai. Yang dicari pada binatang atau apapun objeknya adalah keunggulan sifat serta kelebihan tujuannya, bukan semata pada kekuatan fisiknya. Apabila pemahaman semacam ini telah Anda sadari, maka jelaslah bahwa ilmu itu memiliki kelebihan yang luar biasa dibandingkan perkara lainnya. Sebagaimana kuda memiliki kelebihan dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya, ilmu adalah kelebihan pada dirinya sendiri dan bersifat mutlak, tanpa harus dikaitkan dengan persoalan yang lain. Sebab ilmu menjadi bagian kesempurnaan sifat yang melekat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, para malaikat dan para nabi dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai perumpamaan yang bisa dipetik dari kelebihan ilmu seperti kuda yang terlatih lebih baik daripada kuda dungu yang sulit dilatih.
Oleh karena itu, ilmu merupakan keutamaan yang mutlak kesempurnaannya. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang berharga dan sangat disukai terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, dicari untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Kedua, dicari karena nilai dari sesuatu itu sendiri. Dan yang ketiga, dicari untuk mendapatkan sesuatu yang lain sekaligus sesuatu itu sendiri. Adapun yang dicari karena nilai sesuatu itu sendiri lebih mulia dan lebih utama daripada yang dicari untuk sesuatu yang lain. Contoh sesuatu yang dicari untuk mendapatkan sesuatu yang lain adalah dirham atau emas dan dinar atau perak. Bahkan dasar dari kedua benda itu, dirham atau dinar, pada hakikatnya adalah sesuatu yang sama nilainya dengan sesuatu yang lain, seperti bebatuan dan lain sebagainya. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan dirham atau dinar berharga dan mudah untuk diperoleh, niscaya keduanya akan sama nilainya dengan batu yang berserakan di pinggir jalan. Sedangkan yang dicari karena sesuatu pada dirinya sendiri adalah kebahagiaan di negeri akhirat dan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh yang dicari karena sesuatu pada dirinya sendiri sekaligus untuk memperoleh sesuatu yang lain adalah kesehatan raga. Karena dengan raga yang sehat dan selamat, maka maksud berikut berbagai keperluan lain bisa dengan lebih mudah dicapai. Melalui sudut pandang berpikir yang semacam itu, apabila Anda memperhatikan perkara ilmu, niscaya Anda akan mendapati bahwa pada dirinya sendiri ilmu adalah sesuatu kenikmatan. Ilmu dicari karena nilai mulia dari ilmu itu sendiri, dan ilmu merupakan satu-satunya jalan terbaik menuju negeri akhirat, menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya atau hakiki, dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan akhir dari kehidupan manusia di alam dunia ini adalah kebahagiaan nan abadi, dan jalan utama untuk mencapainya adalah dengan ilmu serta beramal soleh. Amal tidak akan bernilai kecuali dengan mengetahui ilmu atau cara melakukannya, serta untuk tujuan apa amal soleh tersebut dilaksanakan. Ilmu adalah jalan mencapai kebahagiaan di dunia, dan sekaligus kebahagiaan negeri akhirat. Jadi, menuntut ilmu adalah amal salih yang paling utama di antara semua amalan baik lainnya. Kadang-kadang, keutamaan atau fadilah ilmu baru diraih hasilnya di akhirat kelak berupa kemuliaan di sana. Buah dari ilmu adalah mendekatkan diri pemiliknya kepada Rabb seru sekalian alam, menghubungkan diri dengan derajat malaikat, dan bahkan sanggup melebihi ketinggian atau kemuliaan para malaikat. Dan semua itu hanya akan terjadi di alam akhirat kelak. Adapun urusan dan perkara lain pada saat berada di alam dunia, maka berkaitan dengan kemuliaan, jabatan, pengaruh, kekuasaan bagi para pembesar, dan penghormatan yang secara naluriah, yang itu semua menjadi kondisi manusia pada umumnya. Sehingga tidak mengherankan apabila orang Turki yang tidak berilmu atau orang Arab yang keras lagi bersikap kasar, secara naluriah mereka bisa menghormati pembesar-pembesar atau pemimpin mereka. Semua itu mereka peroleh melalui pengalaman dan pengetahuan yang bersifat alamiah. Bahkan secara naluriah, hewan yang terlatih bisa mengikuti kehendak sang pelatih. Sebab melalui kesempurnaan ilmu yang dimiliki, manusia menjadikan derajat kemanusiaannya lebih tinggi ketimbang hewan. Inilah keutamaan ilmu yang mutlak adanya. Di sisi lain, keutamaan dan kemuliaan ilmu itu berbeda-beda tingkatannya, seperti akan dijelaskan nanti. Baik dalam belajar maupun mengajarkan ilmu, apabila ilmu itu lebih utama dalam segala urusan, maka mempelajarinya merupakan keutamaan yang harus dijadikan sebagai skala prioritas. Sedangkan mengajarkan ilmu kepada orang lain sama saja dengan memberikan manfaat bagi aplikasi dari keutamaan ilmu itu sendiri. Dengan kata lain, seluruh kehendak keinginan manusia akan terakumulasi dalam urusan-urusan agama dan dunia mereka. Sebab dunia merupakan ladang amal bagi usaha bercocok tanam kita, demi meraih hasil atau buah yang bisa kita petik pada saat nanti di alam akhirat kelak. Dunia adalah sarana yang bisa menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagi hamba yang mau menjadikan dunia hanya sebagai sarana, bukan tujuan hidup, dan sebaliknya, dunia benar-benar akan menjadi tempat tinggal bagi mereka yang memang menginginkan keabadian dunia, bukan kekekalan kehidupan negeri akhirat. Urusan-urusan duniawi tidak akan tertata secara rapi kecuali dengan pengendalian yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan, pekerjaan, dan segala bentuk usaha manusia pada dasarnya dapat dibagi ke dalam 3 kategori pokok. Pertama,
Perjalanan kehidupan manusia di alam ini tidak akan berjalan dengan baik, sesuai dan terukur apabila dasar-dasar pokok yang berlaku tidak ada atau dihilangkan. Seperti pada urusan pertanian untuk pangan, pertenunan untuk sandang, permukiman dan pergaulan hidup masyarakat untuk kerukunan, kesatuan dan gotong royong dalam mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera. Kedua, kegiatan-kegiatan lain untuk mempersiapkan dan melayani usaha-usaha yang disebutkan tadi, seperti industri dari bahan dasar biji besi untuk membuat dan menyediakan alat-alat pertanian, dan alat-alat pintal guna membuat benang, kemudian memproduksi kain, serta industri lainnya yang menunjang. Ketiga, kegiatan-kegiatan yang menyempurnakan usaha-usaha pertama dan kedua, seperti menumbuk gandum dan membuat roti dalam bidang pertanian, mendesain serta menjahit pakaian dalam industri dan pertekstilan dan sebagainya. Berbagai kegiatan tersebut adalah dasar-dasar kehidupan ketika kita berada di alam dunia ini, sebagaimana susunan organ tubuh pada diri setiap manusia yang terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, organ-organ pokok atau vital seperti jantung, liver, dan otak. Kedua, organ-organ pendukung seperti perut, otot, urat saraf, dan pembuluh darah. Dan ketiga, organ-organ pelengkap serta penghias seperti kuku, anak jari, bulu mata, dan sebagainya. Yang termulia di antara semua kegiatan tersebut adalah yang mendasar atau pokok. Dan yang termulia di antara kegiatan-kegiatan yang mendasar itu adalah siyasyah, yang ditunjukkan untuk kedamaian, ketenangan, serta kesejahteraan manusia secara luas. Untuk itu, agar terwujud kedamaian, ketenangan, dan kebajikan, maka dibutuhkan orang yang bertanggung jawab, mengelola dan mengurus seluruh rangkaian yang tersedia pada bidang tersebut secara tepat guna. Pengaturan dan pengelolaan urusan siyasyah sangat dibutuhkan untuk memperbaiki dan menuntun manusia ke jalan yang benar, terutama dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Siasah dibagi menjadi 4 tingkatan. Pertama, tingkat tertinggi, yaitu siasah hukum para nabi untuk kaum tertentu yang ditujukan atas seluruh manusia, baik lahir maupun batin. Kedua, tingkat berikutnya adalah siasah hukum para khalifah, raja, dan pemimpin. Hukum yang mereka jalankan ditujukan untuk golongan tertentu dan bersifat universal pula. Akan tetapi semua itu hanya berkaitan dengan masalah lahiriah, bukan batiniah. Ketiga, tingkatan ulama, yakni mereka yang berfungsi sebagai pewaris para nabi. Hukum mereka mengarah pada hal-hal batiniah untuk golongan tertentu. Golongan awam sulit membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk bisa memahami manfaat dari perkara yang bersifat batiniah. Keempat, tingkat para juru dakwah atau juru nasihat. Hukum yang mereka tetapkan berkaitan dengan perkara batiniah bagi orang awam saja. Dan yang termulia setelah tingkatan para nabi adalah menyebarkan ilmu serta mendidik jiwa manusia agar terhindar dari akhlak tercela yang membawa dampak bagi munculnya malapetaka berikutnya, serta membimbing manusia kepada akhlak terpuji yang mendatangkan kebahagiaan selamanya. Kegiatan mengajar dan belajar lebih utama daripada kegiatan-kegiatan maupun usaha-usaha lainnya. Adapun keutamaan usaha itu dapat dinilai dari 3 kriteria berikut. Pertama, melihat dengan cermat kualitas-kualitas naluriah yang fungsinya sudah dikenali, seperti keutamaan ilmu pasti dibanding ilmu bahasa. Sebab ilmu pasti itu dipahami dengan nalar, sedangkan ilmu bahasa dengan mendengar. Dan akal atau nalar itu jauh lebih mulia ketimbang pendengaran. Kedua, melihat kepentingannya bagi manusia. Apabila menyangkut kepentingan lebih banyak manusia, berarti lebih mulia. Seperti usaha pertanian lebih mulia dibandingkan dengan usaha pembuatan bahan jadi yang digunakan hanya untuk segelintir orang. Ketiga, melihat tempat atau cara kerjanya. Contohnya adalah kelebihan dari pembuatan emas daripada penyamaan kulit. Sebab yang pertama terbuat dari emas dan yang kedua berasal dari kulit binatang yang sudah menjadi bangkai. Sesuai dengan masing-masing kategori tersebut, ilmu pun mempunyai 3 kategori berikut. Pertama, ilmu yang sudah jelas kebenarannya, yaitu ilmu agama Islam yang menuntun kepada kebahagiaan hidup di alam akhirat. Ilmu yang demikian dapat diketahui dengan kesempurnaan akal dan kebijakan berpikir.
Sifat insaniyah yang termulia adalah pemfungsian pada kerja akal. Karena memiliki akal, maka manusia menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifahnya di muka bumi. Dan dengan akal pula, ilmu manusia akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ilmu dinilai dari segi kemanfaatannya bagi manusia pada umumnya. Sebab tidak mungkin disangka lagi bahwa ilmu menuntun manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketiga, ilmu dinilai dari kemuliaan tempatnya, yakni sesuatu yang dapat memperbaiki dan mengendalikan jiwa manusia. Makhluk yang paling mulia adalah manusia, dan bagian tubuh manusia yang paling mulia adalah jiwanya. Para ulama senantiasa menyempurnakan, mensucikan dan membimbing jiwa manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan ilmu adalah amal ibadah yang paling utama. Allah Ta'ala membuka sanubari orang berilmu dengan pengetahuannya. Berilmu adalah sifat-sifat hamba Allah Azza wa Jalla yang mulia. Karena itu pula, derajat seperti apakah yang lebih mulia daripada menjadi perantara antara Allah Ta'ala dan makhluknya untuk mendekatkan diri hanya kepadanya dan membawa diri masuk ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bagian dari mereka yang mendapatkan keridaannya berupa surga, dan tak lupa salawat Allah semoga selalu tercurah kepada hambanya yang mulia. Jika kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk di like, subscribe dan juga di komen. Dan kita akan belajar bab kedua tentang ilmu yang terpuji dan tercela pada bab kedua. Terima kasih.